Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sawal, Standbook F1D22008 dari kelompok 6. Materi pertama yaitu file kabinet elektronik dengan subtema penyimpanan barang dan data. Setiap manusia berkepentingan untuk memiliki suatu tempat atau wadah untuk menyimpan barang dan data yang dimilikinya secara teratur. Contohnya misalnya sebuah dompet, di mana dompet memiliki tempat khusus untuk menyimpan sejumlah uang, kartu ATM, maupun foto pribadi. Yang kedua, penyimpanan barang dan data secara elektronik. Bagaimana cara kita untuk menyimpan barang dan data secara elektronik? Yaitu dapat dilakukan dengan menyimpannya dalam sebuah file kabinet elektronik dengan melalui 3 cara. Yang pertama, kategorisasi data. Yang kedua, menyimpan data pada database. Dan yang ketiga, melakukan digitalisasi data. Cara pertama yaitu melakukan kategorisasi data dengan menentukan persamaan dan perbedaan dari setiap data yang kita miliki. Lalu, menyimpannya dalam sebuah grup atau kelompok yang sesuai dengan kategori dari masing-masing data. Cara kedua adalah menyimpan data dalam basis data. Apa itu basis data? Basis data itu sendiri adalah sebuah tempat atau wadah untuk menyimpan data yang kita miliki berdasarkan kelompok ataupun grup yang sudah dibuat melalui kategorisasi data. Di masa lalu, manusia menyimpan data atau barang yang mereka miliki dengan menuliskannya di atas kertas dan menyimpannya ke dalam lemari-lemari besar. Namun pada saat ini kita dapat menyimpan data-data yang kita miliki dalam sebuah digital dan disimpan dalam suatu server yang disebut dengan file kabinet elektronik. Cara yang ketiga adalah melakukan digitalisasi data. Digitalisasi data adalah proses merubah tulisan menjadi berkas komputer. Digitalisasi data dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, memindai gambar atau scanner. Dan yang kedua, melakukan secara manual dengan menginput data-data ke dalam server. Penyimpanan data atau file pun sudah tidak dilakukan lagi pada tempat atau ruang yang memiliki keterbatasan volume. Tetapi kita dapat menyimpan file dan data-data yang kita miliki ke dalam folder yang tidak memiliki keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana Kalimbuana dengan nomor stambuk F1D220022 dari kelompok 6. Saya akan membacakan materi tentang sistem manajemen database. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Manajemen database dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, konkurensi atau data sharing dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Kedua, integritas. DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Yang ketiga, pemulihan. DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Keunggulan penggunaan sistem manajemen data antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, mengurangi duplikasi data atau data redundancy, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang kedua, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna data. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data, meningkatkan pemakai bersama dari data. Yang keenam, meningkatkan layanan backup dan recovery data, mengurangi konflik antar pengguna data. Kelemahan penggunaan sistem manajemen basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Yang kedua, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Yang ketiga, harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. Keempat, kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Kelima, konversi dan sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan. Keenam, apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Ketujuh, beberapa DBMS berbasis objek sebenarnya tetap menggunakan file data relasional biasa. Dengan kata lain, programnya berbasis objek tetapi datanya masih model relasional biasa. Komponen-komponen BDMS. Yang pertama hardware, kedua software, ketiga prosedur, keempat data, kelima user, dan keenam query processor. Macam-macam DBMS, Database Management System. Yang pertama, MySQL merupakan sebuah perangkat lunak yang sistem manajemen basis data SQL atau DNMS yang multi-head, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Kedua, Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak relational database manajemen sistem yang didesain untuk melakukan proses manipulasi data berukuran besar dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Saskia dengan stambuk F12220039. Saya akan mempresentasikan materi tentang personal komputer. Personal komputer atau PC adalah perangkat komputer yang biasa digunakan perorangan. PC pada umumnya digunakan di rumah, pusat perbelanjaan, maupun di kantor untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. Komponen personal komputer terdiri atas hardware, software, dan brainware. Hardware, komponen pada komputer yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh. Hardware dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, process device, output device, dan peripheral device. Contoh hardware pada PC adalah keyboard, mouse, monitor, CPU, hard disk, printer, dan cooling fan. Software, data yang terdapat pada komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital dan tidak dapat disentuh secara fisik. Software juga merupakan program yang berisi instruksi untuk mengolah data dan menghasilkan sebuah informasi. Software dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Ketiga, brainware, orang yang menggunakan atau menggunakan PC. Brainware ini disebut juga dengan user, netter, game, atau yang lainnya tergantung dari manfaat apa yang diambil dari seseorang tersebut dengan menggunakan personal komputer. Jenis-jenis personal komputer atau PC.
Jenis-jenis personal komputer adalah: pertama, PC standar standalone, yaitu PC yang hanya terdiri dari satu komputer yang dapat berdiri sendiri atau tidak butuh sistem operasi pendukung. Contohnya adalah Windows dan Linux. Kedua, PC untuk industri. Dapat berguna untuk kegiatan industrial seperti mengontrol mesin industri, kontrol pembangkit listrik, ATM, dan sebagainya. PC untuk industri ini memiliki kelebihan anti air dan tahan terhadap goncangan atau debu. Contohnya adalah IPC Windows. Ketiga, PC untuk mesin industri. PC yang memiliki sistem operasi yang tertanam pada komputer dan tidak bisa berdiri sendiri.